Halo semuanya, selamat datang di episode terakhir Your Voice, Your Story. Nah, nggak kerasa ya kita kali ini sudah 4 hari bareng-bareng buat belajar, diskusi, ngerjain tugas, dan ketawa-tawa juga. Nah, di episode kali ini kita mau ngobrol santai soal refleksi diri kita masing-masing tentang apa aja sih yang udah kita pelajari selama 4 hari ini. Bersama saya Muhammad Fadlil Kotsar dan 6 teman hebat yang udah nemenin perjalanan kita saat ini. Yang pertama mungkin ada Mas Dio nih. Halo Mas Dio. Halo Mas Fadli, apa kabar Mas? Halo. Gimana Mas kabarnya? Baik, luar biasa. Alhamdulillah. Gimana, Mas Dio? Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas, baik juga Mas. Sip. Selanjutnya ada Kak Arif Mape nih yang atau biasa kita sapa dengan Kak Arif 2. Halo, Kak Arif. Oke, halo Fat. Baik ya kabarnya ya? Alhamdulillah sehat luar Sip. biasa. Mantap. Terus selanjutnya ada Kak Iksan nih. Halo, Kak Iksan. Halo Kak Fadli, jumpa lagi di podcast Iya, Your Voice, Your gimana Story. kabarnya Kak Iksan? Alhamdulillah baik. Sip. Selanjutnya ada Kak Fikri nih dari Sulteng. Gimana Kak Fikri? Halo. Halo, halo Mas Fadil. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, baik Mas Fadil. Sip, mantap, mantap. Terus ada Kak Arif Nur nih, atau biasa kita sapa dengan Kak Arif 1. Halo Kak Arif. Halo, De Fadli. Ya, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, semangat pagi terus. Sip, mantap. Selanjutnya yang terakhir ada Kak EF nih. Halo Kak EF. Halo, halo, Bung Fadli. Saya Ya, eh, baik, mantap ya, luar alhamdulillah. biasa ya. Di luar biasa di sini Sip. panas di sini. Mantap. Oke, hari ini kita akan gali-gali nih cerita mereka teman-teman dari modul-modul yang udah kita lewati bersama sampai pengalaman ngerjain tugas yang kadang bikin pusing tapi juga bikin ketawa-ketawa nih. Oke, langsung aja ya kita mulai untuk materi yang pertama ke mungkin aku mau ke Mas Dio dulu nih. Nah, kita di hari pertama kan sempat ngerjain tugas individu nih di modul 1 tentang wawasan kebangsaan. Ada cerita Oke gak nih, soal gimana modul 1 dan apa yang Mas Dio pelajari, serta gimana sih latar belakang ide bikin video learning journal itu? Boleh Mas Dio sekarang, silakan. oke terima kasih Mas Fadli. Eh, Saat di pembelajaran kemarin di modul 1, kita kan sama-sama telah belajar bahwa setiap bangsa itu harus memiliki suatu konsepsi dasar bersama. Yang mana di Indonesia sendiri dikenal dengan 4 konsensus dasar bangsa, yakni ada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya ingin menjelaskan saja secara sederhana, apa sih wawasan kebangsaan dan bela negara itu? Menurut saya, wawasan kebangsaan ialah pemahaman, kesadaran diri sendiri sebagai warga akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, bela negara ialah perwujudan dari tekad, sikap, perilaku dari seorang warga negara dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan negara, dan keselamatan bangsa dan negaranya sendiri. Untuk tugas hari pertama sih yang individual kan kita membuat video begitu ya, video sendiri begitu. Tugas hari Bener-bener Mas. pertama itu kebetulan pulang kantor itu saya harus keluar menemani istri untuk check up. Terus take videonya itu sudah malam karena deadline juga kan malam, harus dikirim malam itu juga. Jadi take-nya itu masih masih di luar, sementara di rumah makan. Pokoknya take aja lah, yang penting jadi begitu. Eh, Terus sebelumnya saya itu kesulitan ya buat take video karena sebelumnya saya itu belum pernah take video diri sendiri begitu, apalagi kan tugasnya harus menjelaskan mengapa kita harus memahami apa itu wawasan kebangsaan dan bela negara. Tapi bagi saya ini adalah sebuah keharusan untuk menyebarkan influence tentang wawasan kebangsaan dan bela negara ke banyak orang. Yang mana menurut saya ini sendiri adalah sikap saya dalam bela negara. Begitu kira-kira Mas Fadli. Terima kasih Mas. Asik, mantep banget ya Mas Dio ya. Walaupun Iya masih Mas. ada kesibukan untuk nemenin istri, tapi selesai juga tugasnya dan Iya mantap Mas. juga ya. Ini benar-benar mencerminkan calon ASN yang adaptif dan berakhlak ya. Keren, keren Mas. Sekarang kita lanjut ke Kak Arif Mape ya. Masih soal modul 1 nih di hari pertama. Kita kan juga sempat ngerjain tugas kelompok, yaitu video kolase dengan tema nasionalisme ala gerakan kabur aja dulu.
Nah, Mas Arif, ada cerita gak nih soal modul satu dan tugas kelompok? Kebetulan juga Mas Arif Mape nih jadi ujung tombak nih ya di tugas video kelas kelompok kita waktu itu. Gimana Mas? Silakan. Oke, thank you Fat. Melanjutkan yang disampaikan sama Abang Dio tadi ya. Jadi mungkin pembelajaran yang paling mendasar yang kita dapetin selama pembelajaran di modul satu ini terkait dua topik utama yang tadi sudah disampaikan, yaitu wawasan kebangsaan, di mana pemahaman ini tuh penting kiranya buat kita khususnya ASN muda dalam rangka menjaga keutuhan bangsa di tengah tantangan global, perbedaan pandangan, dan banyak ketimpangan sosial yang saat ini sedang terjadi. Nah, perlu kiranya juga di samping wawasan kebangsaan itu, kita juga selalu menanamkan nilai-nilai bela negara. Sebagaimana balik lagi sebagai ASN muda, kita perlu menyiapkan diri gitu ya sebagai garda terdepan bangsa, mendampingi ya tugas utama daripada tentara negara Republik Indonesia maupun Polri dalam menjaga keutuhan bangsa secara internal maupun secara eksternal. Nah, singkatnya di modul satu ini juga kita mendapatkan penugasan kelompok perdana nih, ya kan? Yaitu bikin video yang bakal di-share di sosial media masing-masing dengan topik menyinggung hashtag atau fenomena kabur aja dulu yang sebelumnya sempat viral. Nah, si hashtag ini eh, kita imbangi terhadap perspektif kita nih dari segi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang sudah kita pelajari sebelumnya di modul satu yang awal gitu. Nah, sebagai kata kunci bahwa bagi kita ASN muda nih, fenomena ini harusnya menjadi pengingat bersama, refleksi bersama bahwa ternyata gitu ya, kita sebagai ASN perlu menjadi teladan dalam siap siaga, peduli dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Sehingga kita bukan lari dari apa yang terjadi di negeri kita, tapi kita hadir untuk mencurahkan segala isi pikiran, mencurahkan atau memberikan segala kekuatan dan segala macamnya untuk membangun negeri ini. Nah, yang uniknya di tugas ini kan saya sebagai PIC nih, gitu ya. Kita juga masih tugas perdana jadi kayak bingung banget gitu nentuin ini tugasnya mau digimanain sih, metode yang kita bakal laksainin kayak gimana sih. Tapi setelah diskusi alot banget waktu itu, ternyata kita berhasil juga nih setelah karena ini kan video kelas saya, jadi saya perlu nunggu video dari rekan-rekan sekalian. Ada yang cepet banget ngirimnya, ada yang harus ditungguin sampai pulang kantor karena katanya ada kerjaan lain dulu yang harus diselesaikan. Ya, tapi pada akhirnya saya merasa ya video kita paling keren sih di antara kelompok-kelompok yang lain di tugas perdana itu. Setuju, Gitu, setuju Fat. Mas. Oke, thank you Mas ya. Keren banget bener-bener ya Mas Arif nih. Ujung tombak kelompok dua nih ya. Soalnya kan tugas perdana dan eh, konsepnya juga unik ya. Soalnya kan kita disuruh buat video kelas dengan materi yang ya cukup berat ya sebenarnya Mas Arif ya. Betul, betul, Oke, betul banget. iya sip Mas, thank you. Sekarang kita ke Mas Iksan nih. Kita pindah ke modul 2 deh tentang analisis isu kontemporer. Coba Mas Iksan ceritain deh soal tugas poster digital ASN Turut Bela Negara dan gimana nih kesan pesannya soal modul 2. Silakan Mas Iksan. Oke, jadi kan kemarin kita sempat bahas modul 2 itu masalah isu kontemporer ya. Jadi kemarin tuh saya ingat waktu pembelajaran Zoom kemarin kita cukup berdiskusi cukup intens tentang berbagai isu kontemporer seperti ada korupsi, radikalisme, narkoba, pencucian uang sampai pada pembahasan proxy war. Dan jujur saya setelah mengikuti Zoom kemarin itu saya jadi makin sadar bahwa semua isu yang saya sebutkan tadi sebelumnya itu adalah isu yang nyata dan bisa merusak sistem kita dari dalam jika kita lengah. Nah, jadi kita sebagai seorang ASN atau CPNS tidak bisa bersikap netral atau pasif terhadap ancaman yang seperti ini. Jadi, kita harus ada sikap tegas dan kontribusi nyata.
Nah, dari pembelajaran ini juga saya belajar dan paham bahwa pentingnya punya pengetahuan tentang wawasan strategi dan menyadari nilai modal insani dan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan yang strategis. Karena tugas kita itu bukan hanya sekedar menyelesaikan pekerjaan, tapi menurut saya juga harus memastikan pekerjaan yang kita berikan itu memberikan dampak positif. Nah, dari kesadaran itu lahirlah ide poster yang menjadi tugas individu kemarin yang berjudul Bela Negara, di mana pesan utama yang saya cantumkan dalam poster digital itu saya mengutip beberapa kata, yaitu bela negara bukan hanya tugas bersenjata, tapi juga pengabdian tanpa henti, dan ASN hadir untuk mengabdi dan menjaga negeri. Nah, alasan saya mengambil kutipan itu karena merupakan refleksi langsung dari pemahaman materi modul 2 bahwa bela negara yaitu komitmen seumur hidup dan pengabdian kecil sampai peran strategis kita dalam membangun negeri. Dan mungkin sebagai penutup ya, jadi agenda kedua ini membuat saya semakin paham bahwa ancaman terhadap negara itu nyata, tapi peluang untuk menjaganya juga harus besar, asal kita mau bergerak dan bertekad. Mungkin seperti itu, Mas Fadli. Saya kembalikan Setuju, ke Mas setuju. Fadli. Dok, keren banget nih ya posternya. Mungkin buat teman-teman yang penasaran nih dengan posternya Mas Iksan dengan pemaparan yang sangat luar biasa ya bisa di-scroll di Instagramnya Mas Iksan terus di-like dan di komen. Keren Mas Iksan. Sekarang kita lanjut ke Kak Fikri nih, masih di modul 2 tapi mungkin kita coba bahas soal kerjain tugas kelompok yang berupa podcast tantangan kebangsaan masa kini. Nah, gimana nih Mas Iksan pengalaman dan ilmu yang Mas Fikri, sorry. Gimana pengalaman dan ilmu yang Mas Fikri ambil di modul 2 dan tugas kelompok kemarin? Silakan Mas Fikri. Ya, baik. Terima kasih Mas Fadil. Dari tadi kayaknya saya terus yang ketinggalan. Sorry, Jadi sorry. materi. Nggak ketinggalan dong Mas Fikri tentunya. Ya, jadi dari materi yang Ibu Leli bawa tentu sangat bagus sekali ya tentang analisis isu kontemporer, di mana kita belajar bagaimana langkah-langkah kita dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang ada. Jika kita ingat kembali pada bagian yang ada itu lalu, di situ dijelaskan pertama adalah isu kritikal, dimulai dengan mengidentifikasi isu-isu kritis yang sedang kita hadapi yang bersifat kontemporer, berkembang, dan berpotensi. Nah, isu-isu yang kita pelajari kemarin seperti korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, money laundering, proxy war, dan mass communication juga ada konflik kepentingan. Nah, bagaimana kita menghadapi masalah ini, lalu kita mengidentifikasi faktor-faktor yang ada. Selanjutnya memahami secara mendalam dan membutuhkan evaluasi terkait isu tersebut. Yang mana setelah itu kita menapis atau memilih keputusan bagaimana cara penanganan isu tersebut diambil. Nah, kriteria atau parameter yang dijelaskan oleh Ibu Leli kemarin seperti APKL yaitu menyangkut tentang kualitas dan juga USG yaitu prioritas yang akan digunakan untuk memfilter alternatif yang tersedia. Nah, selanjutnya untuk analisisnya kita menggunakan metode SWOT atau FBMM. Atau metode lainnya juga bisa digunakan untuk menganalisis berbagai opsi dan menemukan langkah-langkah yang selanjutnya. Nah, setelah proses terakhirnya adalah penyelesaian isu dengan mengimplementasikan dari rekomendasi alternatif yang telah dianalisis. Nah, hal ini mencakup penerapan solusi yang dipilih untuk mengatasi masalah secara efektif. Nah, sedangkan untuk pada podcast kita kemarin tentu itu adalah podcast yang sangat menarik ya, yang mana kita membahas bagaimana korupsi menjadi masalah besar yang merusak sistem pemerintahan, memperlambat pembangunan, dan memperburuk kesenjangan ekonomi sosial di Indonesia. Yang mana korupsi sendiri berkaitan erat dengan masalah kondisi sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat, menciptakan ketidakadilan, terutama di sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Nah, dari situ kita sama-sama belajar bahwa untuk mengatasi masalah korupsi diperlukan solusi berupa penguatan transparansi dan sistem digital, juga reformasi penegakan hukum yang tegas, serta pendidikan anti korupsi yang terintegrasi. Nah, kita sebagai CPNS, kita adalah generasi baru yang dapat memulai perubahan dengan mengambil keputusan yang bersih
dan menghindari praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pemberantasan korupsi adalah kunci untuk menciptakan kesejahteraan perekonomian masyarakat, keadilan sosial, dan mengurangi ketimpangan sosial yang ada. Tentu podcast kemarin sangat seru. Jadi kalau teman-teman ingin tahu bagaimana podcast kita, bisa cek satu-satu IG dari kita. Baik, sekian Mas Fadil. Mantap, singkat, padat, dan juga mantap nih ya pemaparan dari Mas Fikri. Saya dengar pemaparan Mas Fikri jadi terrefresh lagi nih pikiran pengetahuan-pengetahuan yang udah diberikan sama Bu Leli di modul kedua. Oke, thank you ya Mas Fikri. Sekarang kita ke Kak Arif Nur nih. Kita ngobrol soal modul ketiga tentang pembinaan sikap dan perilaku. Di hari ketiga kita juga sempat ngerjain tugas artwork, yaitu Jayalah PU-ku, Bangkitlah Bangsaku. Nah, ada cerita gak nih Kak Arif gimana pembelajaran di hari ketiga dan kenapa mungkin Mas Arif milih artwork yang ada sekarang waktu itu di-upload? Sekarang silakan Mas Arif. Baik, terima kasih, Ya Fadli. Eh, untuk buku tiga ya tentang pembinaan sikap perilaku, di sini kalau menurut saya materi ini cukup menarik. Menarik. Eh, di materi ini terdapat yang namanya algoritma algoritma kebangsaan. Jadi sederhananya algoritma kebangsaan ini semacam panduan langkah-langkah untuk menjaga dan membangun semangat nasionalisme di tengah berbagai tantangan zaman. Nah, di modul ini berbicara tentang tantangan zaman saat ini. Tentunya kita bisa merefleksikan kondisi bangsa kita saat ini. Sebenarnya banyak yang bisa kita refleksikan, cuma mungkin di modul kemarin yang telah kita pelajari itu ada tiga eh, eh, realita yang mungkin bisa kita lihat pada saat ini, yaitu pertama ada namanya polarisasi sosial. Nah, polarisasi sosial ini yaitu perpecahan tajam di masyarakat kita menjadi kelompok-kelompok yang saling berseberangan, yang saling berseteru karena perbedaan pandangan politik, ideologi, agama, maupun isu sosial, sehingga menurunkan rasa persatuan. Nah, kemudian ada juga masalah tentang krisis identitas kebangsaan di era digital. Nah, ini yang ramai saat ini ya. Nah, ini di mana kondisi ketika nilai jati diri dan rasa cinta tanah air melemah karena terpengaruh arus informasi global, budaya asing, dan media digital, sehingga membuat sebagian masyarakat, khususnya generasi muda, kurang mengenali, memahami, atau menghargai identitas nasionalnya sendiri. Yang mana sekarang mungkin orang-orang, terutama generasi muda kita ini, lebih mengenal identitas dari negara lain dibanding negara kita sendiri. Nah, terus yang ketiga ada tantangan multikulturalisme dan globalisasi. Nah, itu merupakan situasi ketika suatu bangsa yang memiliki keragaman budaya, suku, agama, dan bahasa. Nah, kita ini kan di Indonesia ini merupakan negara yang paling banyak keberagaman budayanya. Nah, tapi kita harus tahu meskipun kita ini memiliki keragaman budaya, harusnya menjadi suatu persatuan eh, dan menjadi kekuatan untuk mempererat namanya nasionalisme. Namun sementara pada saat yang sama kita ini menghadapi derasnya pengaruh global yang membawa nilai dan norma serta budaya baru. Nah, dalam konteks ini multikulturalisme menuntut kemampuan mengelola perbedaan agar menjadi kekuatan ya, yang seperti saya bilang sebelumnya, bukan menjadi sumber konflik. Nah, kemudian globalisasi di sisi lain harusnya mempercepat pertukaran informasi, eh, bisa juga perdagangan dan budaya lintas negara yang bisa memperkaya wawasan kita. Tetapi hal itu juga bisa menjadi risiko untuk mengikis identitas lokal kita jika tidak diimbangi dengan penguatan jati diri bangsa. Jadi intinya tantangan ini mengharuskan masyarakat menerima keragaman dengan toleransi sambil menyaring pengaruh luar agar tetap selaras dengan nilai dan identitas nasional. Agak susah ya nyebutnya ini multikulturalisme. Nah, kemudian mengenai tugas ya artwork itu, di sini saya memilih tugas berupa komik strip. Eh,
singkat aja sih sebenarnya alasannya karena saya hobi baca komik. Mungkin teman-teman yang lain mungkin ada yang hobi baca komik juga kali. Ya, jadi Saya baca novel, Bang. wah baca novel ya. Ya, kalau yang komik kan ini lebih ada visualnya kan, jadi kita mengimajinasikannya lebih gampang gitu. Nah, ya kalau saya sih ya itu ambilnya tugas komik strip karena mungkin lebih ke eh, hobi ya. Jadi kenapa tidak ada ada peluang untuk memberikan ada wadah untuk memberikan rasa nasionalisme kita terhadap hobi ya, mungkin ya nggak apa-apa pilih komik aja. Saya rasa mungkin itu aja sih Mas Fadli. Siap, Terima siap, kasih. siap. Ya, thank you Mas Arif ya. Tadi udah dibahas soal 3 realitas kebangsaan masa kini yang tentunya jadi bahan renungan kita juga ya sebagai CPNS, yaitu polarisasi sosial, krisis identitas, dan tantangan multikulturalisme dan globalisasi. Nah, thank you Mas Arif. Sekarang yang terakhir untuk Bung EF nih ya, masih juga soal modul 3. Tapi kali ini mungkin kita mau nanya-nanya soal tugas kelompok berupa podcast What We Can Do to Make PU Better and Stronger yang kemarin kita laksanakan ya. Ceritain sedikit dong Mas, gimana pembelajaran di hari ketiga ini dan gimana serunya buat podcast dengan topik kemarin. Silakan Mas EF. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya, Bung Fadli. Baik, sedikit saja saya bercerita dan menjelaskan terkait modul 3. Jadi, apa itu modul 3, teman-teman? Yaitu pembinaan sikap perilaku. Juga di pertemuan kemarin dan podcast kemarin, Bung, kita teman-teman CPNS telah membahas lah, membuka dan mempelajari pembinaan sikap perilaku dalam konteks algoritma kebangsaan. Dalam apa itu algoritma kebangsaan itu merancang bangsa dari nilai identitas dan aksi. Banyak teman-teman telah menjelaskan apa itu algoritma kebangsaan. Saya rangkum singkat saja, Bung Fadli. Jadi sudah benar yang dijelaskan Bung Arif satu terkait Bung Arif satu, maaf nih Bung Arif satu nih terkait. Tapi saya menjelaskan lah dari perspektif saya, Bung. Jadi algoritma kebangsaan itu merujuk pada langkah-langkah sistematis untuk menanamkan, memahami dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbangsa dan bernegara. Jadi sehari-hari lah, Bung. Dan pada akhirnya kita sebagai ASN muda ke depan bisa menjadi public figure lah yang kompeten, bersih dan melayani, membangun narasi Indonesia bisa. Dan aduh kebanyakan Dani dan membuat konten yang tidak mengikuti konten kebat-beratan yang dapat mengancam budaya bangsa begitu, Bung. Mungkin seperti kayak TikTok atau menari-menari depan HP lah begitu, Bung ya. Lalu pada podcast What We Can Do to Make PU Better and Stronger, kebetulan kemarin saya hostnya ya, sedikit saya rangkum saja pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa seperti mengapa sih penting membahas wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dalam konteks kerja kita di Kementerian PU, nggak mungkin di Kementerian Sosial ya. Jadi dapat saya petik dari perubahan podcast What We Can Do to Make PU Better and Stronger bahwa pembangunan PU bukan sekedar hanya membangun bangunan fisik gitu, tapi juga membangun suatu persatuan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu pertanyaan kedua yang tak kalah hebatnya yaitu bagaimana memaknai nilai bela negara dalam pekerjaan sehari-hari sebagai ASN atau sebagai pegawai Kementerian PU. Jadi singkat saja, jadi bela negara bisa dimulai dari hal sederhana lah, bekerja dengan integritas dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Jadi terjun langsung gitu. Lalu pertanyaan ketiga itu bagaimana nilai-nilai Pancasila dan NKRI bisa digunakan, diimplementasikan, bisa langsung diterapkan dalam proyek pembangunan infrastruktur. Seperti saya kutip sedikit dari podcast kemarin bahwa pembangunan infrastruktur PU itu sejatinya adalah wujud nyata merawat persatuan dan keadilan di NKRI. Bukan cuma kayak pembangunan infrastruktur fisik, tapi soal membangun bangsa yang adil, terus yang inklusif dan bersatu. Jadi saya mengambil lah wejangan lah atau kutipan dari Om kita, John F. Kennedy dan Bung Karno. Jadi kutipannya itu jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu gitu. Tapi tanyakan apa nilai yang kamu sumbangkan untuk negara ini. Kayak sudah apa kamu untuk negara ini? Silahkan direnungkan teman-teman, oke? Mungkin itu saja dari terkait saya modul 3 pembinaan sikap perilaku dan what we can do to make PU better and stronger. Saya kembalikan ke host hebat kita, Bung Fadli. Terima kasih. Ya, apik banget ya kata-kata penutup Betul. dari Bung EF ini diambil dari omnya katanya John F. Kennedy ya sama Bung Karno. Oke, thank you Bung EF. Eh,
Keren-keren banget ya teman-teman cerita-cerita dari para narasumber kita kali ini. Nah, kalau saya pribadi untuk pelajaran yang mungkin paling berkesan nih, jawabannya adalah teknik analisis isu yang kita pelajari di hari keempat. Nah, kenapa? Karena teknik ini ngajarin kita untuk nggak asal reaktif, tapi benar-benar memetakan masalah. Kita juga bisa belajar untuk melihat masalah dari beberapa sudut pandang dan juga nyari akar masalahnya, memahami dampaknya, dan akhirnya nemuin solusi yang paling tepat sasaran, kayak jadi detektif gini ya, tetapi untuk masalah bangsa dan pekerjaan kita di PU. Mungkin contohnya waktu ada isu proyek yang terlambat, kita nggak langsung nuduh atau nyalain. Kita tentunya perlu cek dulu apakah masalahnya di perencanaan, di anggaran, di cuaca, atau di koordinasi kita masing-masing. Nah, analisis kayak gini itu bikin keputusan kita jadi lebih akurat dan solusi yang kita kasih juga nggak cuma memadamkan api ya teman-teman, tapi benar-benar mencegah kebakaran berikutnya. Nah, buat saya kemampuan ini bukan cuman berguna untuk di kantor ya teman-teman, tapi juga di kehidupan sehari-hari karena kita akan selalu ketemu masalah dan cara kita melihat serta menyelesaikan masalah itu yang akan membedakan hasilnya. Oke, teman-teman, dan karena ini adalah episode terakhir dari Your Voice Your Story ya, aduh sedih bilangnya. Kita semua punya cerita tentunya, kita juga punya peran dan setiap langkah kecil yang kita ambil bisa jadi bagian besar untuk perubahan. Semoga 4 hari ini bukan cuma kumpulan materi dan tugas, tapi jadi titik awal untuk kita terus bergerak, belajar, dan memberi manfaat. Untuk akhir kata, jayalah PU-ku, bangkitlah bangsaku. Sampai ketemu di perjalanan Latsar berikutnya. Dadah. Thank you semua. Mantap, mantap. Terima Terima kasih, kasih. terima kasih.